masih melanjutkan pembahasan tentang suksma dan moksa kaitannya dengan smara bumi. Bagi orang-orang yang moksa, karena dia masih terlekati dengan wadak, dia tidak bisa kembali ke asalnya karena sebenarnya dia masih mempunyai raga. Jalan satu-satunya adalah dengan cara dia beleger kembali dengan menghirup daya bumi, tidak hanya menghirup tapi kemudian makan daya bumi yang halus, yang kasar, akhirnya cahayanya akan berkurang, daya cahaya kasukman akan berkurang dan raganya akan kembali nampak. Oleh sebab itu, ketika orang-orang zaman dahulu yang melakukan tapa brata dan berniat moksa, saat dia berada di titik kritis di sini artinya ada saat di mana dia diuji keyakinannya, diuji kemantapannya. Apakah akan meneruskan moksa dengan konsekuensi dia tak terlihat, ataukah dia akan kembali ke wadak manusia. Nah, pada saat titik kritis ini biasanya raga orang yang bertapa tersebut terkadang terlihat, terkadang tidak, atau cat katon, cat ora dalam bahasa Jawa. Nah, ketika kebimbangan itu, jika orang tersebut memutuskan ingin kembali ke wadak, ingin kembali ke kehidupan wadak normal, karena wadak atau jasadnya yang sudah sangat lemah karena proses bertapa yang lama, biasanya dia menggunakan media orang lain. Artinya, sukmanya menghubungi orang lain bisa dengan mimpi atau dengan tiweling atau apa yang bisa nanti ditangkap oleh seseorang yang bisa dihubungi tersebut, bisa keluarganya atau siapapun, dengan mendengar atau mungkin terlelap sebentar dan bertemu dia. Kemudian dia menyampaikan pesan untuk membawa jasadnya yang berada di suatu tempat dan nanti didekatkan di dapur orang yang sedang angi-angi. Proses ngi itu setelah nasi matang, kemudian nasi itu diler dan ditipasi dengan ilir, tipas yang besar dari anyaman bambu, ditipasi, ya asap dari sari-sari nasi ini keluar. Nah, orang yang bertapa tersebut dibawa ke dekat asap itu dengan tujuan dia menghirup sari makanan yang kasar karena nasi sudah berbentuk kasar, berbeda dengan suasana murti. Ketika dia sudah menghirup daya nasi, meskipun dia nggak makan nasinya, bentuk bulir nasinya, tapi dia sudah menghirup daya nasi, daya uap kasar makanan, uap tersebut akan masuk ke dalam tubuh lewat udara yang dia hirup dari nafas dan akan menyatu ke dalam tubuh. Energinya membuat tubuh atau fisik, kalau orang Jawa itu beseset. Jadi yang tadinya lemas, ringan, menjadi berat dan itulah yang membuat daya bumi kembali kuat dan orang tersebut bisa membuka matanya kembali. Dalam artian bisa kembali hidup secara normal meskipun harus melalui tahap yang berangsur-angsur untuk pemulihan menjadi seperti sedia kala. Karena ketika orang sudah bertapa lama pasti kondisinya sangat lemas diakibatkan oleh raga yang sudah tidak difungsikan lama. Makanya orang juga menyebut tapa brata dengan istilah pati raga atau mematikan raga. Sebab itu kenapa orang-orang dahulu bertapa memilih di gunung, di puncak gunung yang tinggi, atau di dalam gua yang gelap sunyi, atau di bawah pohon yang sekiranya tidak terjangkau oleh manusia atau tidak dilalui oleh manusia, agar dia lebih fokus dalam samadhi, dalam mematikan raga, tidak banyak gangguan-gangguan yang bisa menghambat atau memperlambat proses moksanya. Ada pula orang yang melakukan tapa brata dengan tujuan moksa, tetapi sebenarnya dia belum sampai pada tingkat tertinggi berupa tak tampaknya raga, tetapi di sekitarnya atau tahu-tahu ada bangsa halus yang tingkatnya lebih tinggi dari dia, kemudian mendayai orang yang tapa tersebut
sehingga wadaknya tidak terlihat, itu juga disebut moksa, tetapi tingkat 2. Orang-orang yang moksa tingkat 2 biasanya disebut dengan gandarwong. Gandarwong beda dengan gandarwo, beda sekali. Ganda itu bau, wong itu orang. Jadi bau atau tabet orangnya masih terbawa. Yang lama-lama dia menjadi halus. Beda dengan gandarwo yang memang merupakan makhluk yang dari sananya dengan proses alam tercipta menjadi makhluk sedemikian rupa. Moksa ini sendiri disebut juga dengan hanyiluman. Jadi orang-orang yang berhasil moksa, baik moksa tingkat 1 maupun moksa tingkat 2 yang dihilangkan, dematerialisasikan cahaya oleh bangsa lain, semuanya disebut hanyiluman karena menjadi siluman. Siluman berasal dari selaman, slumun. Jadi yang tadinya wadak, dia kemudian hilang. Jadi dia bisa kemanapun tanpa terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Orang yang mati, dengan kata lain, sukma yang berpisah dengan raga, dia bisa mengalami proses manitis, atau kalau tidak, dia menjadi leluhur. Dan lebih tinggi lagi, dia akan sampurno jati, kembali ke asal muasalnya. Tetapi orang yang moksa, dia tidak bisa nitis, dan dia tidak bisa ngerasuki atau ngeranjingi atau nempeli atau nyurupi seseorang, karena sebenarnya sukma dan raganya masih menjadi satu. Itu adalah rumus. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa seseorang ketempelan atau kerasukan tokoh-tokoh atau orang-orang zaman dahulu yang mereka itu mengambil jalan moksa, artinya orang tersebut belum memahami hakikat moksa yang sesungguhnya. Adapun sukma yang sudah terpisah dari raga itu bisa ngeranjingi, ngelului, nyurupi, nempeli, ngayang-ngayangi, nyamati. Nah, kalau orang yang moksa, dia bisa ngayomi, nuntun, tapi dia tidak bisa ngeranjingi, nyurupi, ngelului, atau nempeli, atau masuk ke dalam raga yang lain, karena dia sebenarnya masih punya raga. Orang-orang yang moksa juga tidak bisa sampurna jati, karena sukmanya masih merekat erat dengan raga. Dia bisa sampurna jati ketika dia beleger kembali atau menjadi kasar kembali dengan menghirup, makan, minum unsur-unsur bumi yang wujudnya kasar, fisik, yang tentunya tujuannya untuk mengotori kembali raganya, untuk menguatkan kembali daya raganya sehingga semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, sehingga cahayanya berkurang dan akhirnya beleger kembali seperti manusia biasa. Selanjutnya dia harus mengalami mati atau membiarkan raganya rusak, busuk, yang itu sebagai syarat berpisahnya raga dengan sukma. Nah, sukmanya ini nanti yang bisa kembali ke asalnya, atau mungkin bisa nitis yang dalam bahasa lain disebut inkarnasi.